Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini saya tidak melanjutkan materi mat dulu. Saya akan mengevaluasi hasil belajar kalian di pondok dan di rumah, karena yang di pondok beberapa kemarin saya cek tugasnya itu ternyata anak-anak banyak yang tidak mengerjakan. Sepertinya yang di rumah juga akan begitu. Saya minta tolong ke anak-anak. Setiap pertemuan saya kan saya kasih tugas kemarin ya, dari mat tabi'i, mad badal, mad iwad ataupun mad tamkin dan mat yang lain, itu kan saya meminta anak-anak untuk mencari tugas ya, mencari contohnya di dalam Al-Qur'an. Ndak usah saling contek-contekan satu sama lain. Jadi anak-anak saya minta tolong cari di Al-Qur'an. Terus kemarin setelah saya lihat itu hasilnya apa? Anak-anak yang di pondok itu contoh yang sudah saya bacakan itu juga ditulis di tugas. Jangan ya, nyari contoh yang lain. Contohnya kemarin Matlen anak-anak hampir sekelas itu pakai Al-Qur'an semua. Nah, mulai sekarang ini yang di rumah juga, misalkan pengertian dari mat yang kemarin itu sampean belum lengkap, coba diputar ulang videonya ya. Untuk yang di pondok ya, sementara anak-anak ini pinjem buku tajwid ini ke kakak kelas. Sementara pinjam buku tajwid ini, sampean harus melengkapi tugasnya. Karena saya lihat anak-anak itu belum lengkap tugasnya. Ada yang tidak nyatat, ada katanya yang memperhatikan. Sudah dibilangin dari awal, kalau pelajaran saya anak-anak harus membawa buku tulis, mencatat dan membawa Al-Qur'an. Sekarang saya minta anak-anak yang di pondok ataupun yang di rumah coba mencari contoh selain juz 30. Rasa-rasanya kalau juz 30 anak-anak sudah banyak yang hafal. Jadi contoh misalkan mat len yang selain juz 30, mat iwad juga gitu, supaya anak-anak terampil ya. Mat len kemarin ketika saya coba itu anak-anak PK 2 dengan PK 1, coba terutama yang PK 1 ya, karena saya sudah masuk di PK 1. Coba anak-anak cari contohnya selain di juz 30, banyak yang dapat kok. Ya, salah satunya mat len kemarin ada yang dapat mana ini? Di surah Ali Imran. Contohnya jangan terpaku dengan juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawuh. Antalqauh itu mat len. Coba cari contoh yang seperti itu ya, selain di juz 30 supaya sampean terampil. Pengalaman saya mengajar anak-anak itu mencari contoh, dia lebih cepat akhirnya fahamatnya. Kalau sampean tidak mau mencari contoh di dalam Al-Qur'an akan sulit nanti pemahamannya. Saya minta tolong supaya sampean bisa lebih faham, mandiri dicari. Kayak tadi ya, min qabli an talqawuh faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Dalam satu pojok ini juz 4
pojok 7 atau halaman ke-7 itu banyak contoh-contoh. Ada mat iwad di situ, ada contoh mat arid, ada juga contoh mat len. Lah, ini coba anak-anak dicari contohnya. Nah, gitu maksud saya ya. Udah, yang di pondok pokoknya jangan lupa ini buku tajwid ini pinjam ke kakak kelas dan gak boleh dihilangkan karena punya kakak kelasnya ya. Insya Allah nanti anak-anak beli sendiri. Jadi mat-matnya itu ditulis, begitu juga dengan pengertiannya lengkap. Yang di rumah saya mohon diputar ulang videonya yang mat-mat kemarin. Sepertinya anak-anak yang di rumah juga kurang lengkap sepertinya, nggih. Coba. Terus anak-anak kemarin ketika saya minta membaca tulisannya banyak yang tidak bisa. Anak-anak tolong dinikin apa? Tulisannya yang rapi, harus bisa membaca tulisannya sendiri. Nanti kalau ujian, saya akan meminta anak-anak selain ujian hafalan juga membaca tulisannya sendiri. Tidak boleh pinjam punya temannya karena akan saya tanda tangani catatannya anak-anak. Terus kemarin juga saya akan meminta anak-anak menulis hadis ya, yang belum lengkap dilengkapin hadis-hadis tentang menghafal Al-Quran supaya anak-anak lebih semangat menghafalnya. Sudah. Terus kemarin materi yang kemarin tentang tata cara menghafal Al-Quran itu sudah praktek apa belum? Binazarnya. Beberapa anak-anak yang mengikuti saran dari saya itu banyak yang lumayan bisa. Jadi dibinazarin berkali-kali, hafalannya bisa lumayan. Terus murojaah juga begitu. Murojaahnya Nduk, terutama yang hafalannya sudah mulai banyak, murojaahnya jangan sedikit. Jadi selain murojaah di guru, harus murojaah sendiri itu lebih banyak. Ini karena saya belum masuk ke PQ 3 juga ya. Jadi saya minta tolonglah PQ 3, kelas 8 PQ 3, PQ 4 dan PQ 5 hafalannya, murojaahnya harus lebih mandiri. Ini sekolahnya sebentar-sebentar aja, hanya daring dan masuk sebentar-sebentar. Tolong dimanfaatkan waktunya dengan baik. Anak-anak saya lihat kenapa menghafalnya kurang bagus, hafalannya kurang lancar itu karena kurang telaten, kurang istiqomah dalam menambah ataupun murojaah hafalan, terutama murojaah hafalan yang sudah dihafal. Jadi Nduk, saya minta tolong murojaahnya yang rajin ya. Kalau hafalannya 10 juz, minimal sehari itu 3 juz membaca sendiri, nggih. Di timer aja, kalau sampai lancar itu 1 jam bisa 1 juz atau 1 jam setengah, ya kan? Ngajinya biasa aja. Yang penting anak-anak tetap tartil. Misalkan apa ya? Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Seperti itu. Murojaahnya itu seperti itu. Jangan terlalu kencang juga suaranya, nanti habis. Coba saya dulu seperti itu. Jadi ketika menghafal itu setiap hari selalu murojaah sendiri. Murojaah sendiri 3 juz sampai 5 juz setiap hari. Alhamdulillah karena disuruh guru manut ya, disuruh murojaah, saya murojaah. Setelah hafalannya selesai 30 juz bisa baca 30 juz. Alhamdulillah. Saya berharap anak-anak juga seperti itu. Hafalannya bisa dibaca, berapapun perolehan hafalan anak-anak bisa dibaca, maksudnya bisa disimak oleh gurunya masing-masing, bisa disimak oleh orang tuanya, bisa disimak oleh temannya. Itu yang telaten Nduk ya, tugasnya yang telaten, hafalannya yang telaten. Ini mumpung juga sekolahnya tidak terlalu full, dimanfaatkan waktunya dengan baik. Dan pesan saya lagi, jangan begadang kalau malam. Lah anak-anak ini rupa-rupanya kayaknya banyak begadang di malam hari, sehingga pagi harinya ngantuk, setoran hafalannya juga terus ngantuk. Jangan begadang ya. Pesan saya kalau malam bangun sholat tahajud untuk mendukung hafalannya. Ini juga saya pesan ke anak-anak yang di rumah. Cobalah setiap malam bangun walaupun jam 3:30 bangunlah,
banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, terutama ini karena lagi ada wabah. Mudah-mudahan wabahnya bisa cepat berlalu, berakhir, dan kita semua diselamatkan sama Gusti Allah dari wabah ini. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ngaji yang rajin, sholatnya juga yang rajin, sholat malamnya bangun, duhanya juga tetap sholat, karena itu semua adalah salah satu yang mendukung keberhasilan anak-anak dalam menghafal Al-Quran. Taat sama guru, taat sama orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.